semuanya, balik lagi ke podcast Sisa. Bukan sebelumnya aku sama Ame udah bahas tentang fintech dan digital web management atau DWM. Nah sekarang tuh kita mau lanjut ngobrol soal sesuatu yang keren banget, yaitu robot advisory. Iya, topik ini tuh menarik banget. Tapi banyak orang masih salah paham nih. Dikira robot advisory itu kayak robot yang mengatur uang kita. Padahal bukan robot fisik ya, tapi sistem digital yang pakai algoritma buat bantu investasi. Nah betul itu, dan itu semacam asisten investasi otomatis ya Ame. Betul, sistemnya ini bekerja sama dari awal sampai akhir. Mulai dari analisis, profil risiko, kasih rekomendasi produk, sampai bantu kelola portofolio. Semua dilakukan oleh sistem algoritmik. Wah, berarti cukup isi data aja kayak umur, penghasilan, sama tujuan keuangan. Nanti sistemnya langsung bantu dipilih reksadana yang sesuai gitu ya, Andi? Iya, misalnya kamu isi tujuan investasi buat dana pendidikan 5 tahun ke depan. Jadi sistem ini bakal langsung hitung profil risikomu dan kasih saran komposisi investasi yang cocok. Biasanya itu campuran antar pasar uang, obligasi, dan saham. Berarti kayak tinggal manajer investasi pribadi tapi versi digital ya. Tapi apa bedanya sama planner manusia? Jadi bedanya itu besar di biaya. Kalau planner manusia itu kan dia mahal karena pakai jasa profesional. Sedangkan robot advisory itu jauh lebih murah karena sistemnya otomatis dan bisa melayani banyak pengguna sekitarnya begitu ya. Oke, Amin. Jadi platform kayak Bibit, Bareksa, sama Ajaib itu pakai sistem ini ya? Betul banget. Bibit itu fokus ke investasi berbasis tujuan. Bareksa menggabungkan reksadana dan surat berharga negara, sedangkan Ajaib dia mengizinkan pengguna beli saham dan reksadana di satu aplikasi. Semua itu pakai konsep robot advisory. Nah, aku mau tanya nih. Aku tuh pernah isi kuesioner di Bibit. Terus keluar hasil, profit, resiko, modal. Itu juga bagian dari sistem robot advisory kan? Iya benar, itu namanya risk profiling. Jadi sistem ini menilai seberapa besar kemampuan kamu dalam menanggung risiko. Lalu mereka kasih saran investasi yang sesuai, semakin akurat datanya, semakin bagus hasilnya, gitu. Nah, menarik, Ame. Tapi pasti semua maksudku tidak sepenuhnya sempurna kan? Soalnya kalau algoritma yang ngatur, bisa aja salah baca data. Bisa aja, tapi inilah adanya pengawasan manusia di balik sistem. Jadi tim ahli ini tetap memantau supaya algoritma tidak melenceng dari prinsip keuangan atau memantau aturan OJK. Oh, jadi meskipun otomatis tetap ada sama manusia yang terus gimana dengan keamanan data pengguna? Nah, itu juga penting. Jadi semua platform resmi wajib punya izin dari OJK dan APRET. Dengan izin itu, data pengguna dijaga sesuai regulasi. Jadi atau pakai aplikasi resmi, insya Allah aman. Tapi teknologi kayak gini kan banyak pakai big data tuh dan algoritma ya. Bisa dibilang mereka baca perilaku pengguna. Menurut kamu itu bagus atau justru agak berisiko? Jadi dua-duanya itu di satu sisi itu bagus karena sistem bisa bantu pengguna lebih disiplin lewat notifikasi atau digital nudging. Tapi di sisi lain kalau data dipakai tanpa batas bisa ganggu privasi. Makanya regulasi dan transparansi penting banget. Wah, iya tuh masuk akal. Nah, akal juga tuh Amel. Jadi kesimpulannya robot advisory ini bukan cuma teknologi terkadang buat investasi, tapi juga contoh kolaborasi antara data, algoritma, dan manusia ya. Betul banget. Dan yang paling penting itu sistem kayak gini itu bisa bikin investasi lebih mudah diakses bagi semua kalangan, bukan cuma yang bantu yang susah. Setuju. Oke deh, Ame. Di part berikut kita lanjut bahas gimana teknologi ini mempengaruhi perilaku investor ya. Pasti seru banget tuh, Ame. Pastinya, tapi jangan kemana-mana nih. Teman-teman, sampai jumpa di part 3. See you.